Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Jamal dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga angkatan tahun 2020. NIM saya 16026200010. Kali ini saya akan menjelaskan tentang memasyarakatkan olahraga untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang pertama di sini pendahuluan. Pemasyarakatan olahraga merupakan suatu upaya perubahan sosial dengan sengaja dan sadar. Upaya ini dituju pada kelompok masyarakat yang masih pasif berolahraga. Tidak adanya waktu luang karena sibuk di sekolah, di kampus, di kantor atau di tempat kerja, dan aktivitas lainnya yang mengganggu waktu serta kesempatan masyarakat untuk berolahraga. Lebih lanjut, Yudi Prasetya tahun 2013 menjelaskan bahwa peningkatan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan mendekatkan pemeliharaan, peningkatan pencegahan, penyembuhan, dan perubahan sosial yang dapat dirasakan ketika olahraga sudah menjadi satu budaya pada masyarakat, yaitu meningkatkan tingkat kebugaran jasmani. Yang kedua ada pembahasan. Program untuk membangkitkan minat masyarakat terhadap olahraga sudah dimulai sejak seseorang masuk di taman kanak-kanak. Sebagai perwujudan dari GBHN keolahragaan tersebut diperlukan sarana dan prasarana serta program dan pembinaan ahli dalam bidang olahraga. Menurut Hari Amirullah tahun 1994, dengan itu pemerintah sudah berupaya untuk menyediakan banyak fasilitas olahraga untuk digunakan secara umum. Bahkan tujuan adanya penanaman budaya sejak dini melalui pendidikan diharapkan dapat menghidupkan pola hidup sehat dengan dasar berolahraga sambil melakukan rekreasi. Pada pasal 45 Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional ada 6 tujuan penyelenggaraan kejuaraan olahraga, yaitu yang pertama memasyarakatkan olahraga, yang kedua ada mencari bibit-bibit atlet, yang ketiga ada meningkatkan kesehatan dan kebugaran, yang keempat ada meningkatkan prestasi, yang kelima ada memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang terakhir ada meningkatkan ketahanan nasional Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia pada saat ini masih rendah pemahaman akan pentingnya memiliki hidup yang sehat. Kejadian ini terjadi dikarenakan kurangnya minat dan apresiasi penghargaan masyarakat terhadap olahraga. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Susenas menunjukkan bahwa partisipasi penduduk yang berumur 10 tahun ke atas untuk melakukan olahraga mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tetapi partisipasi olahraga mengalami peningkatan hanya terjadi dari tahun 2000. Survei menunjukkan 22,6% menunjukkan tahun 2003, survei menunjukkan menjadi 25,4%. Tahun 2003, 2006 sampai 2009 partisipasi penduduk dalam melakukan olahraga selalu menurun. Survei menunjukkan 25,4% di tahun 2003, terjadi penurunan 23,2% di tahun 2006. Olahraga apabila sudah tumbuh dan berkembang serta membudaya di masyarakat akan bisa lebih memberikan waktu kesibukannya untuk berolahraga karena sudah mengetahui bahwa olahraga itu penting bagi tubuh agar tubuh menjadi sehat dan bugar. Maka dari itu masyarakat yang sadar pentingnya olahraga tidak harus dipaksa untuk melakukan olahraga. Masyarakat akan menyadari sendiri. Meskipun itu yang terjadi pada masyarakat Indonesia belum menyeluruh sampai titik sadar dan butuh olahraga. Jika masyarakat sudah menganggap olahraga itu penting bagi tubuh, masyarakat tersebut akan lebih mempelajari tentang olahraga seperti bagaimana olahraga yang baik dan benar untuk bertujuan untuk kesehatan, sehingga dapat meningkatkan derajat sehatnya. Masyarakat olahraga menjadi tujuan kita bersama. Dasar untuk mencapai keberhasilan terletak pada strategi-strategi yang dilakukan oleh tenaga pengubah. Yang dimaksud dengan strategi adalah perencanaan dan pengaruh operasi kerja. Strategi yang dipaparkan
dalam tulisan Charles yang disyuting pada tahun 1948, yaitu ada strategi pemaksaan, terdiri dari strategi penekanan. Terus yang kedua ada strategi normatif. Terus yang ketiga ada strategi pemanfaatan atau strategi penempatan. Strategi pemaksaan yang dimaksud adalah strategi yang digunakan dengan ada unsur paksaan dari pihak yang terkait. Strategi pemaksaan terdapat dua macam, yaitu strategi penekanan. Terus contohnya berdasarkan instruksi Kemenpora, pimpinan instansi mewajibkan semua pegawai negeri dan pegawai di lingkungan perusahaan-perusahaan milik negara untuk melaksanakan kegiatan olahraga pada hari Frida yang ditetapkan pada hari Jumat. Yang kedua ada strategi normatif. Strategi normatif dibagi menjadi dua. Yang pertama ada strategi partisipasi, yang kedua ada strategi pendidikan dan latihan. Sekian dari presentasi yang saya